supaya hidup lancar terus, istighfar dulu 100. Nah, dahsyat. Jadi ada kebun bentuknya toko, ada kebun bentuknya misalnya klinik, ada kebun bentuknya pabrik. Tentu di 14 abad yang lalu Quran ini turun mendefinisikan sesuatu yang menghasilkan adalah kebun. Tapi waya ja'alakum jannatin, lebih dalam daripada itu. Loh gimana nih kalau kita nggak berkebun? Maka itulah hadir ya bisnis-bisnis positif, hadir kemudian platform positif yang kemudian itu menghasilkan terus-menerus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, pemirsa Quranic Insight for Entrepreneur, kita jumpa lagi dalam episode 19 kali ini. Saya berterima kasih kawan-kawan berkenan untuk menyaksikan Quranic Insight for Entrepreneur ya, sebuah tayangan di mana kita akan mengambil insight dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini thumbnails dan judulnya sedikit provokatif, yaitu pesugihan syariah. Jadi kenapa saya terinspirasi bikin tema judul pesugihan syariah? Seperti ada bank konvensional dan ada bank syariah ya. Artinya sekarang nggak semua bank akadnya ribawi. Ada bank yang kemudian secara syar'i dipersilahkan ya. Nah ini di kalangan teman-teman pebisnis suka ada tema pesugihan ya. Cara-cara mistis jadi kaya, cara-cara goib ya jadi kemudian berlimpah gitu, yang menitik tekankan pola-pola kerjasama tanda petik dengan alam goib, yang lebih spesifik lagi berkolaborasi dengan jin dan seterusnya ya. Apakah ini nanti ada atau enggak, valid atau enggak, saya nggak akan bahas, tapi alangkah baiknya dengan akidah kita yang lurus kita menghindari yang begini-begini dan kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bercerita, bagaimana Al-Quran kemudian mengarahkan tentang jalan untuk kemudian menjadi kaya, menjadi berlimpah, menjadi kemudian tanda petik bisa disebut juga mengundang rezeki dan seterusnya. Namun sebelum saya berbicara pesugihan syariah, saya ingin berbicara dulu kerangkanya ya, supaya ini nggak disalahpahami. Jadi gini, ketika kita hidup di muka bumi kawan-kawan sekalian, nanti kita akan belajar tentang obsesi, bahwa obsesi kita yang paling ultimate itu adalah akhirat. Obsesi kita yang paling ultimate adalah akhirat. Akhirat artinya bahwa sebaik-baik yang kemudian kita dapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla itu adalah bertemu dengan Allah, dapat ridhonya Allah ya, liqa wajhillah, bertemu dengan wajahnya Allah. Kenapa? Karena itu semua sangatlah mahal ketimbang dunia-dunia yang ada ini teman-teman sekalian. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dapatkan, ini kemudian berakhir pada garis yang namanya kematian. Jadi begitu garis ini disebut garis kematian, semuanya end up di sini. Ini semuanya berakhir ya, putus. Tapi nanti di akhirat kita akan selama-lamanya. Akhirat ini kita selama-lamanya, tak terhingga, infinite kita dapat akhirat itu. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begini. Walau kemudian Al-Quran mendorong ya manusia itu untuk kemudian menuju akhirat, ada sebagian segmen di dalam masyarakat kaum muslimin ya, yang kemudian hari ini sedang berjibaku dalam ekonomi. Ya, itu juga harus kita lihat bahwa ada kebutuhan, ada misalnya kebutuhan yang harus mereka penuhi, ada bisnis yang harus mereka perjuangkan. Nah, saya melihat ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu berada di pertengahan yang tidak kemudian menegasikan dunia ini ya. Jadi bahwa kalimat-kalimat doa Nabi ya, misalnya seperti Allahumma kfini bihalalikan haramik, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal-halal ya, dari karuniamu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wagdini bifadlika amman siwak ya, dan kemudian akan berlimpahkanlah aku ya
bikin aku berlimpah kaya dengan karunia darimu. Itu ada kalimat-kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, ya, ilman nafi'an, amalan mutaqabbala. Itu juga ada di doa-doa yang Nabi ajarkan. Walaupun kita harus sepakat bahwa yang namanya rezeki, ya, itu luas, sementara yang namanya uang itu adalah bagian kecil dari rezeki. Jadi rezeki itu semesta besarnya, ya di sini ada uang, ada ketenangan, itu juga bagian dari rezeki, ada kesehatan, ya, ada sakinah keluarga, ini juga bagian dari rezeki, ada kemudian disayang orang, ya, disayang oleh teman-teman Anda, itu juga bagian dari rezeki. Nah, jadi kita nggak selama-lamanya bicara tentang masalah, walaupun demikian. Nah, intinya dalam kesempatan kali ini adalah ini kita coba belajar pada Quran. Gimana sih kemudian Quran bicara tentang materi, ya? Gimana sih kemudian Quran bicara tentang oke, kalau memang kamu memang mau harta, kamu memang mau kehidupan dunia, gimana sih Quran kemudian menjelaskan hal itu dengan sangat gamblang. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji surah Nuh, ya. Surah Nuh ini surah 71, jadi sama-sama dibuka Quran surah 71. Jadi teman-teman sekalian yang ngaji sambil pakai YouTube, ya, teman-teman bisa taruh ini di layar Smart TV, teman-teman bisa taruh ini di gadget. Tapi saran saya kalau ngaji sambil di gadget nih nanti bisa digedein Qurannya, atau teman-teman pegang mushaf. Ya, saran saya lebih bagus pegang mushaf terjemah, jadi teman-teman juga bisa belajar. Ini surah Nuh, Quran surah Nuh, ya. Ayat 10, 11, 12. Sekarang kita buka sama-sama, ya. Quran surah Nuh 10, 11, 12. Jadi di ayat 10, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru. Nah ini, ya, faqultu astaghfiru, maka aku berkata kepada mereka. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada umatnya, istaghfiru, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini harus difahami dulu, ya. Ini adalah perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, kepada kaumnya, yang kaumnya itu kemaksiatannya, membangkangnya luar biasa. Itu pun Allah Azza wa Jalla masih memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana ghaffara. Lalu kemudian di ayat yang ke-11-nya, perhatikan ini jelas banget, yursilis sama'a alaikum midrara. Diterjemahkan, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Kalau kita lihat kalimatnya yursili, yursilis sama, ya, arsala di sini ada arsala, kata bakunya mengirimkan. As-sama langsung langit, ya. As-sama di sini langsung langit, yang kemudian di sini diterjemahkan sebagai hujan. Makanya yursilis sama alaikum midroro, diturunkan dari langit, yang kemudian ini diterjemahkan hujan, alaikum midroro, kepadamu secara lebat. Nah, artinya istighfar itu teman-teman sekalian, ya. Jadi istighfar, ya, istighfar itu adalah amal yang punya dampak pertama pada turunnya hujan. Yursilis sama alaikum midroro. Kalau kita bicara hujan ini, ya, turunannya dia adalah sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Hujan itu adalah manifesto, hujan itu adalah cerminan awal dari hadirnya berbagai macam keberlimpahan. Misalnya buah-buahan itu dari tumbuhan, itu dari hujan dulu, ya. Kita sering ketemu di Al-Quran tentang surga. Surga itu sungai yang mengalir, ya. Kalau kita punya sebuah pemandangan yang indah, selalu ada padang rumput terhampar, ada sungai. Karena kalau sudah ada sungai, ada ternak, ya. Ada ternak, ada binatang, ada daging dan seterusnya, itu dimulai dari air. Jadi hujan itu sumber kehidupan. Hujan berarti adalah sumber keberlimpahan. Dan bukan cuma itu, kalimat yursilis sama, keberlimpahan.
Kalimat yursilis sama alaikum midroro, kawan-kawan sekalian, itu apa-apa yang dari langit. Pokoknya apa-apa yang baik dari langit, yursilis sama alaikum midroro. Ini saya lingkar ini. Yursilis sama alaikum midroro. Artinya akan turun yang lebat dari langit dengan istighfar. Nah, ini maksud saya pesugihan syariah. Pesugihan syariah itu istighfar itu nggak bercanda dia. Ya, bercanda gitu-gitu. Istighfar itu nggak bercanda. Istighfar itu benar-benar punya dampak yang luar biasa dalam Quran. Nah, nggak cuma dari situ, di ayat berikutnya, di ayat yang ke-12, teman-teman sekalian, ini bahkan lebih terbuka lagi. Allah Azza wa Jalla menjelaskan berikutnya. Ayo kita lihat di sini ayat 12-nya, pelan-pelan ini. Wa yumditkum bi amwal. Ini saya pelan-pelan, ya, ini kursor nih. Wa yumditkum bi amwal, dan ditambahkan kepadamu, langsung jelas bi amwal. Wa yumditkum, ya. Amadda, ya, madad, ya. Madad artinya bertambah-tambah, diberi, ya. Wa yumditkum, ditambahkan kepadamu, diberikan kepadamu bi amwal, ya. Kata benda malun, ya, bentuk jamaknya amwal. Ini jelas ini langsung harta. Malah bukan wayum ditkun rizq, ya. Ini langsung kalimatnya adalah hartanya langsung bi amwal. Nah, ini kenapa? Karena ini untuk kalimat kaum Nabi Nuh ini, ya. Jadi ya teman-teman sekalian, ada di antara kita ini hidupnya masih level kaum, ya, kita ini level masih harus ngejar cash flow, ya. Masih harus ngejar kebutuhan. Itu boleh minta sama Allah, ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita menghadapi permasalahan, oh yang gini-gini gak boleh diminta, yang hanya boleh diminta surga Allah Azza wa Jalla. Kalau kehidupan kayak gini, misalnya untuk bayar ini bayar itu tuh gak boleh minta sama Allah. Minta sama Allah cuma surga aja. Nah, ini pemahaman-pemahaman berlebihan yang menurut saya malah menyesatkan umat, ya. Umat butuh makan, umat butuh bayar-bayar, malah yang membuka diri, mohon maaf, ya, tanda petik orang-orang pinter yang kemudian malah berkolaborasi dengan jin, ya, membangun amaliyat yang aneh-aneh gitu loh. Potong ayam hitam lah, kemudian harus bikin inilah, bikin itulah, yang gak ada juntrungannya pada ajaran Islam, dan akhirnya berbelok jauh, ya, sehingga merusak akidah. Jadi hidup di dunia ini bukan berharap kepada Allah, tapi malah berharap kepada makhluk Allah, bahkan berharap pada makhluk halus gitu, ya. Dan ini tentu nanti akan ada dampak-dampaknya, ya. Kebetulan YouTube ini nggak bahas itu, ya. Channel ini nggak bahas itu. Channel ini membahas yang Allah ajarkan. Wa yumditkum bi amwal. Ini langsung terus terang Allah. Aku tambahkan harta dengan apa? Dengan istighfar. Nggak cuma itu. Wabanin, ya. Ini ada kedua. Wabanin, anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin, balik lagi ke materi, dan aku akan jadikan bagi kalian kebun-kebun, bukan cuma kebunnya, wa yaj'alakum anhara, dan aku akan jadikan bagi kalian itu sungai-sungai. Enggak cuma kebunnya, tapi kemudian ada resource-nya, ada alirannya, namanya sungai itu. Kita akan bahas nih teman-teman, ya, langsung aja cepat, ya. Akan ditambahkan harta bi amwal, akan ditambahkan harta, akan ditambahkan anak-anak, wabanin. Kalau harta udah saya nggak usah jelasin definisinya, tapi yang menarik ini, wa yaj'alakum jannatin, akan diberikan kebun. Ini saya pelan-pelan. Apa definisi kebun? Kebun adalah, teman-teman sekalian, adalah hamparan, ya, yang kemudian hamparan ini, ya, anggap aja nih kebun teman-teman sekalian, ya. Yang mana hamparan ini, hamparan pohon-pohon ini, teman-teman sekalian, ini menghasilkan buah-buahan, ya, menghasilkan buah-buahan. Jadi begitu wa yaj'alakum jannatin, ya, itu berbicara tentang sesuatu yang menghasilkan secara pasif. Jadi sesuatu yang menghasilkan, ya, menghasilkan secara terus-menerus, kontinum. Dan sebetulnya relatif pasif kan. Kalau kita lihat kebun tuh, coba kita nggak bikin buah duriannya, pokoknya begitu dia tumbuh, dirawat aja, disiram, ya, lalu kemudian di-maintain kebutuhan nutrisinya, tiba-tiba panen durian musangking dan seterusnya. Nah, kebun dalam perspektif tadabur ini, teman-teman sekalian, juga bisa jadi bisnis. Jadi ada kebun bentuknya toko, ada kebun bentuknya misalnya klinik,
ada kebun bentuknya pabrik. Ya, tentu di 14 abad yang lalu Quran ini turun mendefinisikan sesuatu yang menghasilkan adalah kebun. Tapi waya ja'alakum jannatin, lebih dalam daripada itu. Loh, gimana nih kalau kita nggak berkebun? Maka itulah hadir ya bisnis-bisnis positif, hadir kemudian platform positif yang kemudian itu menghasilkan terus-menerus. Dan ingat, kebun itu tumbuhan, dia butuh sumber air. Maka Allah Azza wa Jalla di sini menjelaskan akan aku kasih juga sungainya. Wa yaj'alakum anharo. Ini supaya kebayang ya teman-teman sekalian. Kalau ada perkebunan di sebuah wadi gitu ya, misalnya di gurun atau bukan di gurun, di sebuah tempat, misalnya di Madinah ya, itu ada wadi ya, ada wadi itu ada kebun-kebun. Enggak semua kebun-kebun ini teman-teman itu punya sumber air. Ada yang dia sumber airnya dialirkan dari kebun tetangga. Jadi dia nggak punya aliran air, dia dialirkan dari kebun tetangga. Maka bukan hanya butuh kebunnya, tapi juga butuh sumber airnya. Istighfar teman-teman sekalian itu langsung satu paket. Baik kebunnya ya, harta anak-anak, kebunnya sama sungainya, satu paket. Ini sorry nih. Nah, ini saya gambarkan begini. Ini kebun sama paketnya satu paket. Ya, satu paket kebun dan sungainya. Dari mana teman-teman sekalian? Dari istighfar ini. Minta maaf kepada Allah. Ya, jadi kalau misalnya jalan gimana ya sulit dan seterusnya, istighfar. Mal lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan bebaskan dirinya dari kesempitan, min dhiqin ya. Dari setiap kesempitan, farajan, Allah berikan kemudian kebahagiaan. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rizki dari jalan yang tak dikira-kira. Allah kemudian hilangkan kegalauan, kegundahannya ya. Barang siapa yang istighfar, Allah permudah untuk ketemu dengan hajatnya. Dan ini Quran mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. 1000 kali bagus. Ya, ini ada, saya lihat tayangan seorang ustadz muda di YouTube, indah sekali. Supaya hidup lancar terus, istighfar dulu 100. Nah, dahsyat ya. Nah, saya belum izin nama beliau untuk menyebut nama, jadi saya itu bagus tuh kalimat beliau tuh. Ya, jadi kalau hidup mau jalan terus, istighfar dulu 100. Nah, itu pesugihan syariah. Ya, kita istighfar kepada Allah 1000, bagus, 10.000 bagus. Nah, sekarang implementasinya di bisnis nih. Saya udah ngomong 17 menit, kira-kira 5 menit. Ini gimana sih kita bawa istighfar ini kepada tataran manajemen? Gimana kita bawa istighfar ini dalam tataran implementasi manajemen? Jadi teman-teman sekalian, saya langsung gambarin aja posisinya. Dengan kita beristighfar teman-teman sekalian, itu value pertama yang kemudian kita dapatkan adalah kita jadi melihat ke dalam. Istighfar itu adalah dia bertaubat. Bertaubat itu atas dosa. Dosa itu di dalam diri. Orang yang kemudian mengamalkan istighfar, dia akan banyak melihat ke dalam. Nah, apa hubungan dalam ekosistem bisnis? Kenapa sih ada pengusaha yang bisa tumbuh banget? Karena dia ngelihat ke dalam. Apa sih kekurangan aku? Apa sih kekuatan yang aku punya? Apa sih sebetulnya salah-salahku? Orang lain kok bisa compete? Orang lain kok bisa jualan? Orang lain kok bisa sosial medianya bagus? Kok aku enggak? Gitu loh. Dia ngeliat ke dalam. Jadi kalau seseorang punya karakter, dia senang beristighfar, dia nggak repot untuk menyalahkan orang lain. Dia ngelihatnya ke dalam dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia memperbaiki variabel yang bisa dipegang oleh dirinya sendiri. Ya, saya berkali-kali ngomong nih, misalnya di YouTube ya, saya memutuskan dakwah Quran di YouTube. Banyak konten di YouTube yang bisa jadi ratusan ribu viewers, bisa jadi bahkan jutaan viewers ya. Secara gamblang bahkan berbicara tentang friends with benefit, berbicara tentang one night stand, berbicara tentang perzinahan ya, berbicara tentang minuman keras dengan seringan-ringannya begitu saja gitu kan. Nah, sekarang kita di Quran ini mau masuk ke YouTube ini gimana? Ya kita nggak bisa nyalahin mereka dong. Ini alam terbuka di mana semua orang bisa bicara.
Ya sudah, kalau gitu kita lihat apa sih yang kurang. Apakah kemudian visual kita kurang? Apakah kemudian cara penyampaian kita yang mungkin kurang menarik? Apakah terlihat monoton? Apakah thumbnail kita kurang? Apakah memang mengkomunikasikan yang kurang pas dan seterusnya gitu loh. Taubat. Nah sama kayak bisnis. Begitu Anda ngelihat ke dalam, maka akan turunannya akan sangat banyak yang Anda rapiin. Begitu Anda tobat. Ini mohon maaf ya, tobat yang spiritual untuk kemudian bicara dosa, penyesalan itu sudah dibahas oleh banyak sahabat-sahabat dai, banyak guru-guru kita. Saya ingin masuk pada implementasi manajemennya supaya nggak disalahpahami. Begitu kita tobat, mesti ada istighfar juga. Istighfar korporasi, istighfar manajemen. Gimana nih kita? Oh ternyata ada problem di produk kita emang nggak compete. Banyak yang produk kita bagus kok. Padahal udah nggak laku setengah mati. Padahal udah nggak laku tuh produknya. Ya, udah nggak laku masih dia ngomong, ini kita nggak ada apa-apa, karena nggak ada istighfarnya, nggak ditobatin itu kesalahan bikin produk nggak bagus itu nggak dia tobatin. Bisa jadi bagaimana kemudian fairness Anda untuk maintain SDM, bagaimana manajemen ya SDM teman-teman, manajemen karir manajemen SDM teman-teman, memanage SDM teman-teman ini kayak apa? Bagaimana teman-teman memperlakukan manusia, gimana kita memperlakukan karyawan dan seterusnya, bagaimana kita memperlakukan vendor, ya, bagaimana kita memperlakukan supplier, ini banyak hal, many things gitu. Nah ini taubatan, taubat tuh ke dalam. Nah begitu ke dalam teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, arah taubat berikutnya gimana? Kita akan serius untuk kemudian menuju kepada Allah, kita akan serius untuk kemudian menuju kepada Allah. Karena arti taubat itu artinya kembali. Artinya apa? Kita akan berobsesi, perusahaan akan berobsesi pada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada sekedar materi. Jual produk ada untung, tapi membahagiakan market itu adalah akhirat. Barang siapa udkhulu fis surur, memasukkan kebahagiaan di hati manusia, ya, bahkan di hati seorang mukmin. Barang siapa yang menolong kehidupan seorang mukmin dengan produknya tentunya. Barang siapa yang memudahkan kehidupan seseorang, ya, di hadis, ya, Allah maka akan mempermudah kehidupannya. Dengan apa tentunya? Dengan produk kita, dengan layanan kita. Jadi begitu arah kita adalah bisnis menuju Allah, kita akan melewati itu. Kita akan melewati yang lebih daripada itu. Itulah kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Inilah pesugihan syariah yang harus kita sama-sama pahami. Terima kasih. Jangan lupa join kajian premium, klik linknya di description. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.